Bapak Ibu, saudari, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga menyembuhkan banyak orang. Ini menggambarkan sesuatu, tapi kita perlu menyadari sesuatu, bahwa proses penyembuhan dan juga proses pengobatan di dunia Alkitab, bahkan di dunia zaman baheula, berbeda dengan pemahaman di konteks zaman sekarang. Konteks zaman dulu, yang namanya sakit itu selalu terkait dengan kuasa lain. Di Indonesia, jejak itu masih ada. Oleh karenanya, sampai sekarang masih ada yang namanya dukun-dukun pengobatan, betul? Dan biasanya model pengobatannya kayak apa tuh? Hah? Ya, ada disembur, ya kan? Ada bawa, batu, kepo, siapa? Ponari ya? Ponari. Atau juga menggunakan media lain, telur misalkan. Ya, ayam hitam, nah disembelih. Nah. Kadang-kadang itu juga akan dilanjutkan dengan pembuktian dari dukun itu kan. Lihat Pak, sakitnya nih, kita lihat tuh, kita buktikan sekarang pakai telurnya dipecahin. Wah. Apa isi telurnya? Bisa macam-macam. Tergantung dari penyakitnya, betul ya? Jadi konteks zaman dulu, pengobatan dan penyembuhan itu selalu terkait dengan kuasa-kuasa lain. Kita boleh menyebutnya dengan sebutan kuasa goib, bolehlah begitu. Nah, di zaman Tuhan Yesus pun orang masih ada dalam cara berpikir model kayak begitu. Sakit pasti terkait dengan kuasa lain. Pasti. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat itu juga sebagai cara bagaimana Tuhan itu menyentuh diri setiap pribadi, sekaligus ini jadi inspirasi buat kita dalam membangun relasi. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat ia masuk ke rumah Simon. Di ayat yang ke-31, ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Mendekat, memegang tangannya, membangunkan. 3 langkah gitu ya. Tapi dalam satu waktu gitu. Lalu kita bisa lihat sampai ayat yang ke-34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. 2 hal itu beriringan. Sakit, setan. Gitu ya, terkait dengan itu. Bapak Ibu, coba kita perhatikan juga untuk jejak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sampai sekarang. Bapak Ibu pernah nggak berobat, tapi belum disentuh oleh dokter, tapi karena dokternya, kita tahu dokternya itu sangat ramah, terus belum disentuh aja kita udah merasa sembuh. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah ya? Pernah ngalamin itu. Kebetulan itu juga terjadi atas diri saya, terutama anak kami, Sachi. Jadi sempat beberapa hari berobat sakit di sini, demam, berobat ke rumah sakit yang dekat, agak jauh, gitu kan. Nggak sembuh-sembuh tuh. Itu berhari-hari. Tapi pada saat kami bilang, oke, Ci, besok kita ke rumah sakit itu ya, rumah sakit tempat kelahirannya Sachi. Dan dokternya ya sudah akrab dengan Sachi gitu kan. Ya, kita berobat di sana. Besok pagi berangkat, masih demam. Demamnya mungkin masih kisaran 38, 37, 39 gitu ya. Berangkat ke sana. Belum masuk ke rumah sakit, udah tahu kita sudah akan pasti itu ke rumah sakit itu, demamnya turun. Menarik kan? Entah karena efek dari pengobatan yang lalunya, efeknya tuh baru hari itu, bisa jadi begitu. Tapi kok itu ya beberapa kali terjadi gitu ya. Jadi ketika sudah masuk, apalagi sudah masuk ruang pengobatan gitu ya, ruang konsultasi,
Itu demamnya betul-betul udah ceria lagi, sudah tidak seperti anak yang sedang sakit gitu. Kalau yang semulanya kayaknya gimana gitu ya. Ada sentuhan psikis di situ, Bapak Ibu. Mungkin orang akan menyebutnya itu sugesti. Boleh. Tapi apapun itu, bukankah itu juga terkait dengan situasi batin seseorang, psikis seseorang? Jadi dalam konteks narasi yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa kesembuhan seseorang itu bukan melulu bicara soal fisik. Di teknologi pengobatan zaman sekarang banyaknya yang disentuhkan fisiknya kan. Data-datanya apa? Oke, cek darah. Cek apa lagi? Macam-macam kan, di-scan lah, syarafnya dicek, kalau ada sakit-sakit tertentu kan, dicek. Itu data-data secara fisik. Tapi ternyata di luar itu ada hal yang bersifat metafisika, melampaui hal yang fisik. Dan itu yang banyak tidak tersentuh. Banyak orang lupa bahwa manusia itu bukan hanya soal fisik, tapi juga ada sisi psikisnya, sisi emosional. Secara emosional itu perlu disentuh, perlu diperhatikan. Disitulah perjumpaan yang dibutuhkan. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika datang, ia mendekat, menyentuh atau memegang tangannya. Bukan hanya sekedar sentuhan secara fisik, tangan bertemu tangan. Tapi dari narasi ayat 31 ini menggambarkan ada ikatan emosional yang baru dibangun, sedang dibangun, dan itu membantu dalam proses pemulihan, penyembuhan. Sisi psikis dengan demikian menjadi sangat perlu. Perjumpaan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga meliputi wilayah atau area psikis. Seperti itu. Contoh saya juga seperti ini, Bapak Ibu. Kita secara fisik bisa saling berhadapan, bertatap muka seperti sekarang ini. Bisa berjabat tangan, nanti selesai kebaktian kita bisa bersalam-salaman. Itu sentuhan fisik. Tapi apakah itu otomatis membuat perjumpaan di antara setiap orang? Perjumpaan secara psikisnya belum dapat. Bisa jadi chemistry-nya nggak dapat sama sekali malah kan? Karena secara emosionalnya tidak ada koneksi di situ. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya jejak-jejak pendekatan dan perjumpaan psikis itu bisa kita alami, kita rasakan kok. Contohnya juga begini nih. Bapak Ibu sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, ada sentuhan-sentuhan psikis loh yang sebetulnya kita bisa nikmati. Misalnya, bukan dokter, bukan ahli medis gitu ya, tapi mau datang menjenguk. Berasa nggak? Dapat energinya nggak? Ya kan? Padahal bukan dokter, tapi itu bisa membantu. Membantu memulihkan. Dengan semangat, dengan energi positif yang dibagikan, itu membantu dalam proses. Jadi perjumpaan, kalau tema kita pada sore hari ini perjumpaan yang memulihkan, itu bukan hanya semata-mata perjumpaan secara fisik, tapi ada perjumpaan metafisika, psikis, sisi emosional, sisi afeksi kita yang perlu. Dan setiap manusia butuh itu. Orang bisa saja melakukan pengobatan secara jago berdasarkan teknologi pengobatan. Bisa. Tapi bisa jadi orang itu nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Sisi psikisnya tidak tersentuh. Ada juga kan kondisi datang berobat, sakit ngakunya. Tapi dokter bilang, nggak ada sakitnya nih. Pernah ngalami begitu Bapak Ibu? Nggak ada sakitnya. Tapi saya sakit dok. Tapi saya sakit gini nih. Kita cek. Nggak ada sakitnya kok. Pulang lagi, pusing, sakit kepala lagi. Nggak taunya urusan psikis. Karena utang nggak dibayar-bayar. Bapak Ibu, ada sisi psikis, sisi psikologi yang memang perlu disentuh. Nah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah seperti itu. Tuhan Yesus kan bukan dokter seperti dokter zaman sekarang. Iya kan? Tapi ia menyentuh sisi psikisnya. Instan loh Bapak Ibu. Datang,
Sore itu sembuh. Demamnya itu meninggalkan dia. Dan perempuan itu melayani mereka. Melayani yang dimaksud tentu adalah menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Seperti itu. Yang semula terbaring, yang semula nggak bisa beraktivitas, bisa kemudian instan. Langsung itu terdengar. Itu dari mulut ke mulut. Hari yang sama, sesudah maghrib. Kan disebutnya sesudah matahari tenggelam kan? Menjelang malam, sesudah matahari terbenam. Datang tuh. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus menyentuh sisi psikis mereka. Ada dua hal paling tidak sampai titik ini. Ada 3 hal nanti ya. Ada 2 hal yang kita bisa temukan sekarang. Secara fisik perlu ada perjumpaan. Secara psikis juga perlu. Tapi ada hal yang ketiga yang juga tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita abaikan. Itu perjumpaan ilahi. Dan Tuhan Yesus menjadi representasi perjumpaan ilahi yang menyembuhkan. Kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Nah, kalau dalam konteks sekarang seperti apa wujudnya ya? Apakah sisi ilahi itu, perjumpaan ilahi itu juga akan tetap bisa kita nikmati, bisa kita rasakan? Tetap. Bapak Ibu coba dalam konteks sekarang, saat kita terpisah jarak, tempat gitu ya, secara fisik nggak bisa ketemu, secara emosional juga mungkin susah terjangkau, tetapi orang bisa merasakan ada banyak orang di luar sana yang sedang mendoakannya. Betul? Ini yang kadang-kadang terlupakan. Ada orang yang setia mendoakan, ada orang yang setia mengingatnya dalam doa-doanya karena percaya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat, tabib di atas segala tabib, sanggup untuk menjangkau saudaraku yang sekarang sedang terbaring sakit. Fisik tidak dapat berjumpa. Karena komunikasi terbatas juga tidak bisa mengalami persentuhan secara emosional. Tapi secara iman, secara ilahi kita percaya Tuhan akan menjangkau itu. Percaya Bapak Ibu? 3 hal itu sebetulnya yang punya keterkaitan kuat dalam proses perjumpaan yang menghasilkan pemulihan, yang menyembuhkan. Dalam konteks kebersamaan kita, inilah peran gereja. Mungkin tidak ada yang mungkin ada seseorang yang tidak kenal dengan si X gitu kan. Tapi tahu seseorang ini adalah warga jemaat ini. Saat ini sedang sakit, dia berdoa. Tuhan, aku tidak kenal nama ini. Tuhan, aku tidak tahu dia. Tapi aku percaya dia adalah anak Tuhan, dia adalah bagian dari tubuh Kristus, dia adalah saudaraku seiman, dan saya percaya Tuhan hadir untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Kuasa doa melampaui batasan-batasan. Pembelajaran itu yang sore hari ini kita mau ingat ulang. Bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan kembali sehat, kalau fisik kita terbatas, kalau secara emosional kita terbatas, jangan menyerah. Karena ada kuasa ilahi yang tetap dapat menjangkaunya. Dan kita bisa berpartisipasi itu dalam doa-doa kita. Perjumpaan-perjumpaan kita perlu membalut luka. Perjumpaan kita perlu untuk memberikan energi yang akan menguatkan, memberikan semangat. Itu yang harus kita tradisikan terus-menerus, biasakan terus-menerus. Celakanya kita kadang-kadang gak sadar. Kadang-kadang kita lupa diri. Karena sakit yang kita alami, kita jadi menyakiti orang lain juga dengan kata-kata kita. Membuat orang jadi drop down. Udahnya orang lagi sakit, butuh pulih, tapi kemudian ngedengar kata-kata yang gak enak. Aduh, makin lama ada sembuhnya, kan gitu kan ya. Tapi dalam konteks kita perlu belajar sama-sama bahwa ternyata untuk pemulihan dan kesembuhan itu butuh energi yang positif. Dan itu bisa kita nyatakan dengan kata-kata yang positif, dengan doa.
Ada kalanya orang yang sedang sakit itu tidak butuh kata-kata. Betul ya? Tidak butuh nasihat. Ada kalanya orang yang sakit itu nggak butuh nasihat, nggak butuh apa. Tapi butuh kehadiran. Ada kalanya seperti itu. Itu sebabnya kadang-kadang dalam situasi tertentu, udah lama nih nggak ketemu nih. Udah lama nggak ketemu. Orang tua sedang sakit di kampung halaman. Nah, datang ya. Tujuannya datang supaya apa? Supaya sembuh. Kalau mau sembuh mah ke dokter aja, kan gitu kan? Ya, secara fisik bisa sembuh melalui dokter. Nah, tapi orang yang seperti itu sedang membutuhkan sentuhan secara psikis. Datang. Tetangga akan mulai bercerita, kemarin itu, aduh, datang juga lah kau ya sekarang ya. Sembuhlah mama kau sekarang. Sehat tuh. Kemarin berminggu-minggu entah apa sakitnya. Susah bangun dari tempat tidur. Kau datang langsung bangun dia, lari-lari dia. Karena apa? Sentuhan psikis lagi. Dan jangan juga kita abaikan sentuhan ilahi. Tuhan Yesus menunjukkan penyembuhan itu dapat dinyatakan. Penyembuhan itu dapat terjadi. Dan dalam konteks kita saat ini, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap perjumpaan kita biarlah menjadi energi yang menyembuhkan. Setiap perjumpaan kita biarlah itu menjadi kekuatan, daya yang membuat orang memiliki semangat, memiliki pengharapan, dan pada waktunya dipulihkan. Mari jadikan persekutuan ini pun menjadi penyembuhan, menjadi persekutuan yang menyembuhkan, persekutuan yang memulihkan, persekutuan yang membalut luka-luka, bukan menjadi persekutuan yang membuka luka-luka lama, apalagi membuat luka-luka baru. Mari menjadi persekutuan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan melalui perjumpaan-perjumpaan kita, perjumpaan fisik, psikis, maupun perjumpaan ilahi dalam doa-doa kita. Tuhan berkati. Amin.